ini dibuka dengan laporan bahwa bumi sedang mengalami krisis akibat overpopulasi penduduk pada tahun 2043, di mana seluruh sumber daya di bumi tidak cukup untuk mengakomodir kehidupan populasi manusia yang ada. Oleh karena itu, Kepala Biro Alokasi Anak yang juga merupakan seorang calon anggota parlemen bernama Nicolette Kamen mendorong disahkannya undang-undang pengalokasian anak, sehingga diberlakukanlah kebijakan One Child, One Earth, satu anak untuk setiap keluarga, untuk satu bumi. Kebijakan ini dipercaya akan memperpanjang usia bumi yang terancam punah. Itu artinya tidak boleh ada saudara kandung. Kalau memang ada keluarga yang melahirkan anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya, maka anak-anak tersebut akan dikirimkan ke program yang disediakan oleh Biro Alokasi Anak yang nantinya disingkat CAB yang bernama Cryosleep. Di fasilitas ini, setiap anak ilegal tersebut akan ditidurkan dan mereka tidak akan merasakan kelaparan, aman dari bahaya, dan mereka akan dibangunkan ketika peradaban manusia telah siap dengan dunia barunya, yaitu bumi yang lebih baik dan lebih cerah. Untuk memuluskan penerapan kebijakan ini, CAB melengkapi setiap individu dengan gelang identitas mereka masing-masing. Dalam adegan prolog tersebut, kita juga diperlihatkan seorang ibu yang mengandung hingga melahirkan putri kembar septuplet alias kembar 7 identik. Ibu ini bernama Karen Sedman yang sayangnya meninggal pada saat proses persalinan. Ketujuh saudari kembar ini kemudian dirawat oleh kakek mereka yang bernama Terence Sedman. Terence kemudian menamai mereka dengan nama-nama hari sesuai dengan jumlahnya: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Terence memutuskan untuk menyembunyikan mereka dari incaran Biro Alokasi Anak dan membesarkan mereka bertujuh. Ketika mereka sudah siap untuk menyapa dunia luar, Terence menyiapkan segala sesuatunya, melatih mereka untuk melakukan penyamaran dan mengatur jadwal keluar rumah mereka. Jadi mereka bertujuh hanya boleh keluar rumah di hari yang sesuai dengan nama mereka. Monday boleh keluar rumah pada hari Senin, Tuesday pada hari Selasa, Wednesday pada hari Rabu, dan seterusnya sampai Sunday pada hari Minggu. Yang membuat rumit adalah ketika mereka keluar rumah, mereka hanya boleh memakai satu identitas, yaitu nama ibu kandung mereka sendiri, Karen Sedman. Ciri fisik mereka pun juga harus diatur sama, dan yang terpenting adalah di penghujung hari, anak yang telah menghabiskan waktu di luar rumah harus berbagi pengalaman semua yang mereka jalani seharian kepada saudari lainnya, sehingga itu akan memudahkan mereka untuk menerima tongkat estafet menjalani hari berikutnya. Yang jelas ini adalah plot yang konyol ya, karena tidak mungkin mereka mau begitu saja berbagi pacar yang sama nantinya kan. Suatu ketika, Thursday keluar rumah bermain skateboard, dan sialnya Thursday mengalami kecelakaan parah yang membuat satu ujung jari telunjuknya terpotong. Ini membuat Terence memutuskan untuk mengamputasi jari telunjuk milik saudari-saudarinya agar fisik mereka tetap terlihat identik nantinya. Ya, ini adalah konsekuensi besarnya. 30 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2073, mereka yang kini sudah dewasa menjalani hari-hari mereka. Dalam perjalanannya sebagai Karen Sedman, terlihat seorang anak yang dievakuasi paksa alias ditangkap oleh anggota CAB untuk diikutkan ke dalam program Cryosleep. Terlihat masyarakat tidak suka dengan kebijakan yang sudah diterapkan selama kurang lebih 30 tahun ini. Sini ini merupakan gambaran apa yang terjadi di tahun tersebut. Di satu hari, Monday mendapatkan giliran untuk menjadi Karen Sedman. Hari ini, dia mendapatkan kesempatan untuk memberikan presentasi di kantornya dalam rangka promosi jabatan. Karen Sedman bekerja di First Euro Bank. Sebelum berangkat, Monday terlihat kesulitan mengatasi kegugupannya menghadapi hari penting itu. Dia sampai muntah-muntah. Saturday yang lagi mandi menawarkan diri untuk menggantikannya. Tapi Monday yakin kalau dia baik-baik saja. Setelah melakukan persiapan, makeup, dan semua tampilannya sebagai Karen Sedman sudah sangat sempurna. Dan Monday pun akhirnya berangkat ke tempat kerjanya. Sesampainya di checkpoint, Monday diperiksa oleh seorang petugas CAB yang bernama Adrian Knowles. Monitor cek menyarankan Adrian untuk melontarkan beberapa pertanyaan sebagai konfirmasi identitas. Tapi Adrian malah keterusan sampai menggoda Monday. Tiba di kantornya, di lift, Monday bertemu dengan saingannya yang juga akan melakukan presentasi untuk promosi jabatan yang bernama Jerry. Saat berpisah di lift, Jerry memperingatkan Monday kalau dia akan mengawasinya. Malam pun tiba. Tuesday sampai Sunday terlihat khawatir karena Monday tidak kunjung pulang ke rumah. Friday dan Thursday berusaha melacak gelangnya, namun rupanya lokasinya tidak ditemukan dan GPS-nya dalam keadaan atau status non-aktif. Tuesday malah jadi khawatir. Jangan-jangan Monday kecelakaan dan tewas. Yang mana kalau itu beneran terjadi, maka habislah mereka. Mereka gak bakalan bisa keluar rumah lagi karena mereka menggunakan satu identitas yang sama, yaitu Karen Sedman. Keesokan harinya, tepatnya hari Selasa, Tuesday bersiap-siap berdandan dibantu oleh Saturday. Penjaga apartemen mereka terlihat heran karena seingat dia, Karen Sedman tidak pernah pulang semalaman. Tuesday berhasil meyakinkan si penjaga agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tuesday menjalankan hari yang berat karena dia sama sekali tidak menerima informasi
informasi apa-apa tentang apa yang terjadi dan dialami oleh Karen Sedman di hari Senin kemarin. Tuesday menelusuri jejak Monday dan akhirnya mengetahui kalau Monday berhasil mendapatkan promosi jabatan lalu bertemu dengan Jerry di sebuah bar. Melalui informasi yang didapatkan dari bartender di bar, Tuesday akhirnya mengetahui bahwa Monday sempat terlibat cekcok dengan Jerry lalu kemudian pergi. Dia menginformasikan hal ini kepada saudari-saudarinya hingga tiba-tiba agensi AB menghadang Tuesday dan menahan serta memutus saluran komunikasinya ke saudari-saudarinya. Di kantor CAB, Adrian Knowles melihat Tuesday atau yang dia kenal dengan identitas Karen Sedman dikawal menuju salah satu ruangan yang tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Di ruangan tersebut, Nicolette Cayman, sang kepala biro, menginterogasi Tuesday dan memberitahu bahwa sebenarnya dia tahu tentang saudari-saudari Tuesday. Tuesday berusaha untuk membujuk agen CAB untuk menawarkan sejumlah uang, namun gagal. Dan biji mata Tuesday pun dicongkel. Ngeri. Cayman kemudian memerintahkan agen CAB untuk pergi membunuh saudari perempuan Tuesday yang tersisa. Dengan bekal biji mata Tuesday, para agen CAB akhirnya berhasil menerobos masuk ke apartemen dan kamar Seven Sister ini. Sama seperti yang pernah diajarkan oleh kakek mereka sewaktu kecil, para saudari ini pun bersembunyi di balik ruang rahasia. Namun, sayang mereka ditemukan hingga akhirnya terjadilah gelut. Dan singkat cerita, para saudari kembar ini berhasil membunuh semua agen CAB. Namun keberhasilan mereka harus dibayar mahal karena Sunday tewas. Para sisters ini kemudian menemukan biji mata dari kantongan salah satu agen dan setelah dicek dia tahu kalau biji mata itu adalah milik Tuesday. Mereka pun semakin curiga kepada Jerry. Sementara itu di fasilitas Cryosleep, Cayman mendapatkan laporan dari salah satu agennya yaitu Joe bahwa tim mereka gagal menjalankan misi. Cayman kemudian memerintahkan Joe untuk mengurus para kembar ini dan juga Jerry. Rupanya Jerry mengetahui sesuatu mengenai Cayman yang membuat karirnya sebagai calon parlemen terancam. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu, Wednesday akhirnya keluar rumah. Tapi kali ini dia sudah tidak lagi berdandan ala Karen Sedman. Wednesday berangkat menemui Jerry di apartemennya dan menggali sebanyak mungkin informasi mengenai Karen Sedman. Wednesday dibuat terkejut setelah Jerry mengungkap bahwa dia tahu rahasia Karen Sedman. Dipikirnya rahasia itu adalah rahasia mengenai identitas asli Karen Sedman dan membuat Wednesday mengancam Jerry. Hingga Jerry akhirnya menjelaskan rahasia Sedman yang dia maksud adalah Karen Sedman rupanya mendapatkan promosi jabatan setelah dia mengirimi Nicolette Cayman uang dalam jumlah yang sangat besar untuk digunakan sebagai dana kampanyenya. Dari gedung lain terlihat ada penembak jitu yang telah ditugaskan oleh Joe dan CAB untuk membunuh Jerry dan Wednesday. Tanpa menunggu waktu yang lama, Jerry pun ditembak mati sementara Wednesday berjuang menghindari kepungan pasukan agen CAB. Wednesday dipandu oleh saudari-saudarinya dari kejauhan, namun upaya mereka ke-distract dengan kehadiran satu orang anggota CAB yang menggedor pintu kamar para sisters ini. Dia adalah Adrian yang merasa khawatir karena Karen yang sempat dilihatnya di kantor CAB. Saturday pun menerimanya sebagai tamu. Adrian terkejut dengan perubahan penampilan orang yang dikenalnya dengan nama Karen Sedman. Sementara Saturday rupanya tidak mengenal siapa Adrian ini. Begitu juga dengan Thursday dan Friday. Itu artinya banyak informasi yang tidak disampaikan dan tidak dibagikan oleh Monday kepada saudari-saudarinya. Scene inilah awal mula timbul kecurigaan kita sebagai penonton. Ada apa sebenarnya dengan Monday? Sama seperti judul filmnya, What Happened to Monday? Thursday, Friday akhirnya memutuskan untuk menugaskan Saturday menemani Adrian yang lagi kepengen. Kepengen apa? Kalian tahu sendirilah. Dengan bekal gelang identitasnya, Friday menginstruksikan Saturday untuk mengaitkannya dengan gelang milik Adrian agar mereka bisa meretas file dan sistem keamanan CAB. Ada yang sempat terlupakan, yaitu Wednesday yang masih dalam pengejaran agen CAB. Friday kembali memandu saudarinya itu, tapi sayangnya Wednesday harus tewas tertembak. Kembali ke Saturday yang masih awam tentang hubungan badan, yang artinya dia masih perawan, pura-pura mendesah sambil mengaitkan gelangnya dan akhirnya Friday bisa mengakses CAB. Sementara Saturday akhirnya terlanjur melanjutkan aktivitas ranjangnya untuk pertama kali. Friday dan Thursday akhirnya mengetahui bahwa Monday masih hidup setelah mereka menyaksikannya dari kamera CCTV CAB. Setelah selesai berhubungan badan, Adrian meninggalkannya kembali ke kantor. Tidak lama setelahnya, ternyata apartemen itu telah dikepung. Dan ketika Saturday melaporkan informasi yang baru didapatkannya kepada dua saudarinya tersisa bahwa Monday diam-diam punya hubungan asmara dengan Adrian, Saturday akhirnya tewas ditembak oleh agen CAB yang telah mengepung apartemen ini. Di saat bersamaan pula, para agen CAB yang dipimpin langsung oleh Joe juga berhasil mengepung apartemen para sisters ini. Thursday berhasil kabur, sementara Friday terjebak dan akhirnya juga tewas. Mendengarkan kabar ini, Adrian bergegas kembali ke apartemen para sisters atau siblings ini. Sesampainya di sana, Thursday
menghampirinya di mobil dan mengancam Adrian untuk mengakui apa yang telah direncanakannya. Karena banyak informasi yang masih belum diketahui, Thursday malah menuduh Adrian sebagai otak dari tewasnya sebagian besar saudarinya. Padahal Adrian murni tidak tahu apa-apa. Adrian pun akhirnya sadar bahwa Karen Sedman yang dikenalnya selama ini ternyata bukan hanya satu orang, melainkan ada 7 orang yang berbeda-beda yang merupakan septuplet alias kembar identik. Dia juga mengakui kalau dia mencintai Monday, hingga akhirnya titik terang dari kasus Monday ini mulai terungkap. Adrian pun memutuskan membantu Thursday untuk menyelamatkan Monday di kantor CAB. Dengan bekal kantong mayat, Adrian membantu Thursday menyelinap masuk ke kantor CAB. Sesampainya di ruang cryosleep, Thursday diam-diam merekam semua aktivitas di sana, dan akhirnya ketahuan kalau ternyata anak yang lahir secara ilegal bukannya ditidurkan secara manusiawi seperti yang berulang kali ditayangkan di media TV, melainkan mereka dihanguskan. Thursday pun akhirnya berhasil meloloskan diri dan membunuh petugas cryosleep. Dia dan Adrian akhirnya menemukan Tuesday yang telah kehilangan satu matanya dalam sebuah ruangan. Mereka kemudian mencari Monday, hingga akhirnya mereka mendiscover sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata Monday bertanggung jawab terhadap penangkapan dan pengepungan saudari-saudarinya, di mana Monday lah yang menjadi informan untuk Cayman. Meskipun kematian saudari-saudarinya itu sebenarnya tidak masuk ke dalam rencananya. Di acara penggalangan dana atau fundraising untuk kampanye Cayman, Thursday dan Monday akhirnya bertemu dan mereka pun bertarung di toilet. Sementara di ruang acara fundraising, Tuesday dan Adrian membajak operator video dan memutarkan rekaman video cryosleep yang di-capture secara diam-diam oleh Thursday sebelumnya. Video ini membuat semua tamu yang hadir terkejut dan bahkan membuat Cayman lunglai. Publik akhirnya tahu apa yang selama ini dilakukan oleh Cayman dengan kebijakannya terhadap saudara-saudara kandung yang dilahirkan secara ilegal. Cayman yang tiba-tiba melihat Thursday di ruangan tersebut murka dan menghampirinya, kemudian mencekik Thursday. Monday menyusul datang dari toilet dan menodongkan pistolnya ke arah Thursday. Karena mengira Monday akan menembak Cayman, Joe pun menembaki Monday. Marah melihat kejadian ini, Adrian pun membunuh Joe. Monday yang dalam kondisi sekarat akhirnya mengungkap motif dan rahasianya selama ini. Ternyata Monday ini sedang hamil anak kembar hasil hubungannya dengan Adrian, dan inilah yang menjawab kenapa Monday terlihat muntah-muntah di awal film. Ternyata dia lagi ngidam. Monday kemudian meminta Adrian dan Thursday agar melindungi calon bayinya agar tidak diambil oleh CAB. Thursday pun akhirnya mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Monday ini sebenarnya sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh kakek mereka, yaitu Terence Sedman, kepada mereka sewaktu kecil, yaitu dengan mengorbankan jari telunjuk mereka semua untuk diamputasi demi melindungi mereka semua akibat kesalahan Thursday. Monday pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Di ending film, Child Allocation Act atau aturan hukum alokasi anak pun akhirnya dihapuskan. Cayman mendapatkan ganjaran hukuman mati, sementara bayi kembar hasil hubungan Monday dan Adrian akhirnya dimasukkan ke dalam inkubasi buatan dan tumbuh sehat sebelum akhirnya mereka nanti dilahirkan. Tuesday juga memutuskan untuk mengubah identitasnya menjadi Terry, yang mana sebenarnya ini merupakan referensi nama dari kakek mereka, Terence. Sedangkan Thursday menyatakan Karen Sedman adalah identitas definitifnya. Film ini pun diakhiri dengan pemandangan bayi-bayi yang dirawat di sebuah fasilitas khusus.